Napoleon Bonaparte adalah seorang jenderal dan politikus Prancis yang memainkan peran penting dalam sejarah Prancis dan Eropa pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. Ia memulai karir militernya selama Revolusi Prancis dan kemudian menjadi pemimpin Prancis dalam Perang Napoleon. Kekuasaan Napoleon membawa perubahan besar dalam sejarah Prancis dan Eropa. Ia memperkenalkan kode hukum yang dikenal sebagai Code Napoleon, atau Code Sivil, yang masih mempengaruhi hukum di banyak negara hingga hari ini. Napoleon Bonaparte lahir pada tanggal 15 Agustus tahun 1769, di Pulau Korsika yang saat itu merupakan bagian dari Kerajaan Prancis. Keluarga Napoleon adalah orang Korsika dan berbicara dalam bahasa Korsika. Ayahnya, Carlo Buonaparte, adalah seorang bangsawan kecil di pulau tersebut. Meskipun keluarga Napoleon bukan keturunan aristokrat tingkat tinggi, mereka memiliki hubungan dengan elit lokal di Korsika. Napoleon menerima pendidikan awalnya di Prancis daratan dan kemudian di sekolah militer di Brienne-le-Château dan École Militaire di Paris. Di sekolah militer inilah Napoleon mulai mengejar karir militernya. Ia belajar taktik, strategi, dan disiplin militer. Karir militernya dimulai ketika dia bergabung dengan artileri kerajaan Prancis sebagai letnan kedua pada usia 16 tahun pada tahun 1785. Namun, puncak karir militernya terjadi selama masa Revolusi Prancis tahun 1789 sampai tahun 1799 ketika ia memainkan peran penting dalam menghadapi tantangan-tantangan militer yang muncul selama periode tersebut. Salah satu momen awal yang mencolok adalah ketika Napoleon memimpin pasukan Republik Prancis dalam merebut kembali kota Toulon dari Inggris pada tahun 1793. Kemenangan ini membantu memperkuat reputasinya sebagai seorang jenderal yang berbakat. Namun, kenaikan pangkat Napoleon yang lebih signifikan terjadi selama kampanye militernya di Italia Utara, tahun 1796 sampai tahun 1797. Di sana, ia memimpin pasukan Prancis dan mencatat kemenangan-kemenangan penting melawan pasukan Austria. Kampanye ini membuatnya terkenal di seluruh Eropa dan memberinya reputasi sebagai jenderal jenius. Awal karir militernya yang sukses selama masa Revolusi Prancis membantu menciptakan landasan bagi kariernya yang lebih besar sebagai pemimpin Prancis dan penguasa Kekaisaran Prancis. Karir militernya yang cemerlang menjadi salah satu faktor utama yang membawa Napoleon ke kekuasaan di Prancis dan Eropa. Pada tahun 1799, situasi politik di Prancis mengalami ketidakstabilan yang signifikan. Pemerintahan direktori yang telah ada selama beberapa tahun telah menjadi semakin lemah dan terkena berbagai masalah, seperti ketidakstabilan ekonomi, ketegangan politik, dan kekurangan kepemimpinan yang efektif. Napoleon Bonaparte, yang pada saat itu telah mencapai ketenaran sebagai jenderal yang berbakat, melihat bahwa situasi politik yang kacau memberinya kesempatan untuk mengambil kekuasaan. Dia melihat dirinya sebagai penyelamat Republik Prancis dari ketidakstabilan dan ancaman yang mengancam. Pada tanggal 9 November tahun 1799, 18 Brumaire dalam kalender Revolusi Prancis, Napoleon dan sejumlah rekannya yang juga memiliki kepentingan politik melakukan kudeta militer yang sukses. Kudeta ini melibatkan penggunaan kekuatan militer untuk mengambil alih kendali atas pemerintahan dan membubarkan Dewan 500 yang merupakan bagian dari pemerintahan direktori. Napoleon memainkan peran utama dalam merencanakan dan melaksanakan kudeta tersebut. Hasil dari kudeta ini adalah penghapusan direktori dan pembentukan sebuah rezim baru yang disebut konsulat. Konsulat terdiri dari 3 konsul, dengan Napoleon sebagai salah satu dari mereka. Konsulat ini memberikan kekuasaan eksekutif yang signifikan kepada para konsul, dengan Napoleon sebagai sosok yang dominan. Sebagai salah satu konsul, Napoleon mendapatkan kekuasaan eksekutif yang besar dan menjadi de facto pemimpin Prancis. Ia mengimplementasikan berbagai reformasi di bidang hukum, pendidikan, dan administrasi untuk mengembalikan stabilitas di Prancis. Pada tahun 1804, Napoleon Bonaparte mengambil langkah penting dalam kariernya dengan memproklamirkan dirinya sebagai Kaisar Prancis, mengakhiri rezim Republik Prancis yang diatur oleh konsulat dan menggantikannya dengan Kekaisaran Prancis. Pada tanggal 2 Desember tahun 1804, Napoleon mengadakan upacara penting di Katedral Notre Dame di Paris. Selama upacara tersebut, ia mengenakan mahkota kekaisaran dan memproklamirkan dirinya sebagai Kaisar Prancis. Ia mengambil gelar Napoleon pertama, menegaskan keinginannya untuk meniru Kaisar Romawi kuno, Julius Caesar. Proklamasi kekaisaran mengakhiri peran konsulat dan para konsul yang memerintah Prancis sebelumnya. Napoleon tidak lagi hanya menjadi konsul pertama, tetapi sekarang ia adalah kaisar, dan pemerintahan Prancis berubah menjadi monarki. Dengan proklamasi ini, Napoleon memegang kendali yang lebih besar atas pemerintahan Prancis. Ia memiliki kekuasaan eksekutif mutlak dan kendali atas militer, birokrasi, dan kebijakan dalam negeri dan luar negeri Prancis. Napoleon memulai berbagai reformasi dan perubahan dalam pemerintahan, hukum, dan administrasi Prancis yang mencerminkan visinya tentang negara modern. Selain itu, Napoleon Bonaparte juga memimpin Prancis dalam serangkaian kampanye militer yang memperluas wilayah kekuasaannya ke sebagian besar Eropa selama masa pemerintahannya sebagai Kaisar Prancis.
Ia memenangkan berbagai pertempuran penting yang mengesankan dalam perang tersebut. Pertempuran Austerlitz, juga dikenal sebagai The Battle of the Three Emperors, adalah salah satu kemenangan paling gemilang dalam sejarah Napoleon. Pertempuran ini berlangsung selama Perang Koalisi Ketiga antara Prancis dan Sekutu Austria dan Rusia. Napoleon memimpin pasukannya dengan cerdik, memanfaatkan kesalahan taktis musuh, dan menciptakan situasi yang menguntungkan yang mengakibatkan kekalahan telak Sekutu. Kemenangan ini menyebabkan perpecahan antara koalisi melawan Prancis dan memungkinkan Napoleon untuk memperluas pengaruhnya di Eropa Tengah. Berikutnya, Pertempuran Jena Auerstedt tanggal 14 Oktober tahun 1806. Pertempuran ini adalah bagian dari Perang Keempat Koalisi, yang melibatkan Prancis melawan Prusia. Napoleon memisahkan pasukan Prusia yang lebih besar dan mengalahkan masing-masing pasukan dalam dua pertempuran terpisah, Pertempuran Jena dan Pertempuran Auerstedt. Kemenangan ini memungkinkan Prancis untuk mengambil alih Prusia dan memperluas kendali Napoleon di Eropa Tengah. Lalu Pertempuran Friedland tanggal 14 Juni tahun 1807. Pertempuran ini adalah bagian dari Perang Kelima Koalisi dan terjadi antara Prancis dan Rusia. Napoleon memanfaatkan posisinya yang baik dan menyerang pasukan Rusia di tepi Sungai Ale yang lebar. Kemenangan di Pertempuran Friedland memaksa Rusia untuk melakukan perdamaian dengan Prancis dalam Perjanjian Tilsit, yang menguntungkan Napoleon. Pertempuran Wagram 5–6 Juli tahun 1809. Pertempuran Wagram terjadi selama Perang Kelima Koalisi dan melibatkan pasukan Prancis melawan Austria. Pertempuran ini adalah salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah, dan pertempuran ini berlangsung selama 2 hari. Napoleon akhirnya meraih kemenangan dalam Pertempuran Wagram setelah pertempuran sengit, dan ini memaksa Austria untuk menandatangani Perjanjian Schönbrunn yang merugikan Austria. Kemenangan-kemenangan ini menandai dominasi militer Napoleon di Eropa selama periode kekaisarannya. Namun, ambisinya dan perluasannya yang terus-menerus juga memicu Perang Napoleon, yang berdampak besar pada Eropa dan akhirnya mengakhiri karir Napoleon setelah kekalahan dalam Pertempuran Waterloo pada tahun 1815.